Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Hai adik-adik, bertemu lagi bersama kakak. Masih di kelas 4, buku tema 1 di sub yang ketiga. Nah, di sini kalian akan belajar untuk berdiskusi, bekerja sama bersama teman-teman kalian untuk membahas nanti pertanyaan yang berhubungan dengan sebuah bacaan. Nah, jadi kalian nanti baca dulu bacaan ini. Ini bacaannya yang berjudul Mozaik Kreasi Bersama. Nah, kalian pelajarin, kalian simak bacaan ini. Nah, nanti kalian isi pertanyaan tersebut. Nah, itulah lebih kurang tujuan kakak membuat video ini, agar kalian paham cara mengisi pertanyaan berdasarkan dengan bacaan yang kalian baca atau kalian simak. Nah, baiklah, kita mulai aja langsung. Judul bacaannya adalah Mozaik Kreasi Bersama. Lani duduk termenung di meja ruang tengah rumahnya. Di hadapannya terbentang sebuah karton besar, masih kosong. Pak Burhan memberi tugas kepada anak-anak untuk membuat mozaik kreasi sendiri. Tugas tersebut harus dilakukan secara berpasangan. Lani berpasangan dengan Edo. Sejak kemarin Lani sudah mencari ide untuk tugas tersebut, tetapi ia belum menemukan yang sesuai. Ah, tunggu Edo saja, pikir Lani. Tugas bersama akan lebih baik hasilnya jika dikerjakan bersama. Beberapa saat kemudian, Edo datang. Benar saja dugaan Lani. Edo sudah mempunyai ide untuk mozaik mereka. Usul Edo adalah membuat mozaik rumah adat. Edo berasal dari Maluku. Ia sudah mempunyai contoh gambar rumah adat Maluku. Baileo namanya. Ini Baileo namanya. Menarik. Lani pun memberi usul untuk membuat juga mozaik rumah adat dari daerah lain. Rumah gadang dari Padang, rumah kebaya dari Betawi, rumah Aceh, rumah joglo dari Jawa, atau rumah limas dari Sumatera Selatan. Nah, ini adalah contoh rumah-rumah adat. Rumah adat daerah lain di Indonesia memang beragam dan unik, jadi sangat banyak. Rumah-rumah adat itu setiap provinsi mempunyai rumah adat. Oke, kakak lanjut lagi di bacaannya. Mozaik rumah adat akan menjadi kreasi yang menarik. Selain itu, ketika nanti teman-teman mencoba merangkai mozaik, mereka akan belajar juga tentang keragaman rumah adat Indonesia. Pak Burhan memang sengaja memberikan tugas membuat mozaik secara berpasangan, bukan hanya untuk mengasah kreativitas, tetapi juga akan memunculkan diskusi, mengasah kerjasama, serta memecahkan masalah bersama-sama. Sama seperti mozaik, ketika keping-keping yang digabungkan menjelma menjadi gambar yang indah. Nah, baiklah, kakak jelaskan sedikit. Mozaik ini maksudnya adalah suatu
keterampilan di mana kalian mencari gambar-gambar rumah adat, baik ada di koran atau di majalah atau berbentuk gambar. Nah, nanti ini mozaik ini akan ditempel, kepingan-kepingan gambar itu akan menjadi suatu gambar yang menarik. Nah, itu dia mozaik. Nah, demikianlah tadi bacaan yang telah kakak bacakan, kemudian kakak terangkan. Nah, kemudian kalian dituntut di sini untuk mengerjakan pertanyaan berdasarkan bacaan tadi. Jadi pertanyaannya itu lebih kurang ada, kita hitung ini ada 1, 2, kemudian 3, 4, 5. Oke, kemudian di sini ada 8. Jadi lebih kurang 8. Kalian jawab pertanyaan ini. Kalian bisa menjawabnya apabila kalian sudah membaca, memahami bacaan yang tadi. Ini bacaan yang kakak bacakan tadi yang judulnya Mozaik Kreasi Bersama. Nah, baiklah, kita mulai dulu yang pertama. Soal yang pertama. Nah, kakak baca dulu perintahnya. Berdasarkan teks di atas, diskusikan pertanyaan berikut dengan kelompokmu. Presentasikan hasilnya di depan kelas. Nah, kalau kalian masuk belajar di sekolah, biasanya itu dituntut untuk diskusi. Namun karena kita masih wabah corona yang masih begitu tinggi, sehingga kalian belajarnya lewat daring. Nah, itu kalian belajarnya sendiri di rumah dibantu orang tua. Nah, baiklah, jadi tidak perlu berdiskusi bersama teman-teman. Oke, kita lanjut aja. Nomor 1, pertanyaannya perhatikan. Apa ide yang dimiliki Lani? Nah, ide yang dimiliki Lani ini di dalam bacaan itu adalah, ini dia, membuat mozaik rumah adat daerah lain. Ini adalah ide Lani. Oke, kalau kita baca di bacaan itu, nah oke, kakak tunjukkan. Ini kita lihat bacaan yang menyatakan ide Lani tersebut. Nah, jadi setelah kita baca bacaan tersebut akan dapat kita menjawab pertanyaan 1 tadi, bahwa ide Lani adalah, kita baca dulu. Oke. Nah, ini dia. Lani pun memberi usul membuat juga mozaik rumah adat daerah lain. Nah, inilah yang harus kalian tulis. Jadi mozaik rumah adat dari daerah lain, ini nomor 1 tadi. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian nomor 2, pertanyaannya, apa ide yang dimiliki oleh Edo? Nah, dari bacaan tersebut menyatakan bahwa Edo membuat mozaik rumah adat Maluku. Oke, kita lihat di bacaan, ini dia. Nah, ini dia ide mozaik Edo adalah membuat rumah adat. Edo berasal dari Maluku. Ia sudah punya contoh gambar, yaitu rumah adat Maluku atau value namanya. Jadi Edo membuat rumah adat Maluku. Oke, kita lanjut lagi. Soal nomor 3. Perhatikan bagaimana mereka menyikapi ide-ide yang berbeda. Jadi setiap kalian tuh pasti akan berbeda-beda idenya. Nah, misalnya kalian memang ada kesamaan, misalnya umpama tugasnya pertama misalnya membuat rumah adat, contoh seperti ini. Nah, ini rumah adat ini pasti akan berbeda-beda. Ada yang mintanya rumah adat ini Maluku, ada Irian, kemudian Jawa. Nah, kan berbeda-beda. Namun kalian harus menyikapinya dengan apa? Nah, ini jawabannya. Jadi jawaban nomor 3 dengan cara
menghormati ide teman-teman lain. Jadi kalian hormatilah ide teman-teman kalian yang lain. Kalau teman kalian pinginnya membuat rumah adat Maluku, silakan, biarkan dia membuat rumah adat Maluku. Kalau kalian misalnya mau rumah adat Jawa, ya silakan. Padang misalnya, rumah gadang, ya silakan. Itu dia. Kemudian nomor 4, apakah ide mereka yang berbeda memberikan manfaat? Jelaskan. Jadi walaupun ide mereka yang berbeda-beda ini memberikan manfaat atau tidak? Jadi jawabnya iya. Jadi jika ide mereka berbeda-beda, mozaik rumah adatnya ini akan menjadi menarik. Jadi bisa menarik. Ya kenapa? Karena bermacam-macam rumah adat yang ada di tugas mereka itu membuat rumah adat. Jadi tidak hanya satu rumah adatnya, ada rumah adat bermacam-macam itu yang membuat mereka menarik. Kemudian manfaatnya apalagi, mereka bisa belajar rumah adat daerah lain. Jadi tidak harus rumah adat daerah mereka sendiri, tapi rumah adat teman mereka juga mereka bisa pelajari sehingga menambah ilmu mereka. Nomor 5, kerjasama apa yang terlihat pada cerita di atas? Jadi yang jelas kerjasamanya adalah dalam membuat mozaik rumah adat, karena bacaannya aja judulnya membuat mozaik rumah adat. Jadi kerjasamanya yaitu membuat mozaik rumah adat. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 6, apa manfaat kerjasama dalam keberagaman? Jadi manfaatnya yang jelas, manfaat dalam keberagaman ini perhatikan. Nomor 6, menumbuhkan sikap rukun, kekeluargaan, kemudian kalian saling menghormati dan saling menghargai. Nah, inilah akan muncul sikap-sikap dalam keberagaman ini. Nomor 7, hal baik apa yang bisa didapat ketika mereka bekerja sama dalam keberagaman? Jadi hal baik maksudnya hal-hal yang positif. Jadi jawabnya, terciptanya kerukunan, saling menghargai, saling menghormati, dan saling hidup rukun. Nah, itu akan muncul. Nomor 8, nilai apa yang dapat kita contoh dari cerita Lani di atas? Nilai-nilainya yang dapat kita contoh yaitu menghargai pendapat orang lain, kemudian kerjasama, hidup rukun, tumbuhnya rasa kekeluargaan. Jadi itulah salah satu sikap yang akan muncul dari keberagaman. Nah, jadi demikianlah ini untuk soal dari nomor 1 sampai nomor 7. Nah, ini latihan ini sebenarnya berdasarkan dari bacaan pendek ini. Nah, perhatikan bacaannya adalah, terima kasih Tuhan Engkau memberikan kami teman-teman yang berbeda, dari mereka kami bisa belajar banyak hal. Terima kasih Engkau anugerahkan perbedaan pada kami. Nah, ini dia. Nah, perhatikan latihannya. Bagaimana dengan kamu? Pernahkah kamu bekerja sama dalam perbedaan? Nah, nanti coba ceritakan pengalamanmu. Jadi buat cerita, ini dia. Jadi dituntut kalian membuat cerita. Nah, yang pertama dalam sebuah cerita itu cerita pengalaman kalian itu ada yang namanya nanti di dalam cerita itu jenis kerjasamanya, perbedaan yang ada, kemudian manfaat dari kerjasama dalam perbedaan, nilai-nilai baik yang bisa kamu ambil. Nah, itu harus ada tertuang dalam pengalaman atau cerita yang akan kalian buat. Oke, perhatikan ini kakak kasih sedikit contoh. Nah, ini dia. Nanti kalian isi di sini.
diperhatikan. Jadi tulislah ceritamu dan ceritakan kepada temanmu. Oke. Jadi kakak umpamakan di sini, misalnya kalian kerjasama membersihkan kelas. Apa perbedaan yang muncul? Misalnya di dalam membersihkan kelas, tulis kami berbeda-beda membawa alat membersihkan kelas. Nah, pasti berbeda. Ada teman kalian A bawa penyapu, yang B bawa lap, yang C bawa kemonceng, kemudian ada yang bawa pembersih kaca. Nah, itu silakan. Itu perbedaannya. Kemudian kami saling menghormati, saling menghargai, saling mendukung sehingga pekerjaan cepat selesai. Nah, itu tertuang semua. Jadi yang kakak tulis itu contoh tadi. Untuk yang pertamanya jenis kerjasamanya. Nah, ini kalian tulis jenis kerjasamanya yaitu membersihkan kelas. Perbedaan yang ada, apa perbedaannya? Nah, dari kakak buat ini perbedaannya yaitu dalam membawa alat membersihkan kelas. Kemudian manfaat dari kerjasama, nomor 3 ini manfaatnya, pekerjaan cepat selesai. Nilai-nilai baik yang bisa kamu ambil, ya nilainya di sini saling menghormati, saling menghargai, saling mendukung. Nah, itu jadi lebih kurang seperti itu. Jadi kalian pasti pengalamannya berbeda-beda, silakan. Dan juga kakak sudah berikan sedikit contoh ini. Nah, demikianlah, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.